Warung ini nggak punya nama, nggak ada spanduk, dan cuma buka pas semua orang tidur. Tapi makanannya enak banget. Sampai kamu nggak sadar, kamu udah bayar pakai nyawa orang lain. Aku pikir cuma lapar biasa, tapi setelah makan di warung itu, temen kosku hilang. Dan gak ada yang ingat dia pernah ada. Kalau kamu suka cerita kayak gini, yang pelan-pelan menyeret kamu masuk ke sesuatu yang gak masuk akal, jangan lupa klik subscribe. Karena minggu depan, warung ini pindah ke tempat barumu. Dan mungkin kamu pelanggan berikutnya. Namaku Bayu. Sejak pindah ke kosan ini 2 minggu lalu, aku belum bener-bener bisa tidur nyenyak. Bukan karena tempatnya jelek, tapi ada sesuatu yang bikin malam-malam di sini terasa lebih panjang, lebih dingin, dan lapar. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang aneh. Perutku berbunyi keras hampir setiap malam. Dan bukan karena aku belum makan, aku makan normal. Bahkan sering nambah. Tapi tengah malam, selalu. Perut ini kembali kosong. Kosong seperti disedot dari dalam. Kosan ini ada di belakang sebuah gang sempit di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Tempatnya masuk ke dalam dari jalan besar, gelap, sempit, dan sedikit pengap. Malam itu, sekitar jam 1:47, aku kembali terjaga. Perutku seperti berteriak, bukan menggerutu. Rasanya, lidahku menolak makanan yang biasa. Aku coba buka lemari, ada roti tawar sisa. Aku gigit, hambar, mie instan, baru lihat bungkusnya aja, mual. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi ada dorongan aneh buat keluar. Kayak ada aroma samar yang nyangkut di ujung hidungku. Aromanya mirip semur atau rawan gelap, gurih dan menggoda. Aku pakai hoodie, ambil senter dari HP, dan keluar. Jalan kaki pelan menelusuri gang depan kos. Ini gang mati, buntu. Tapi malam itu, ada cahaya samar di ujung jalan. Padahal seharusnya nggak ada apa-apa di sana. Suara pelan terdengar. Kling, kling, kling. Seperti suara sendok membentur piring. Aku diam. Makin jelas. Dan yang paling ganjil, aroma makanan itu makin kuat. Di ujung gang yang biasanya cuma tembok kusam, tiba-tiba ada sebuah warung kecil. Warung sederhana dari triplek dan kayu lapuk. Berlampu kuning temaram. Ada bangku panjang dari bambu, kipas angin tua yang berdecit, dan seorang ibu tua berkerudung lusuh sedang menanak nasi. Warung itu berdiri diam, seolah sudah ada di sana sejak lama. Tapi jelas-jelas sebelumnya nggak pernah ada. Aku berdiri mematung. Ibu itu melirik, matanya putih keruh, tapi bibirnya tersenyum ramah. "Kamu lapar, Nak?" tanyanya. Suaranya serak, berat, tapi ada sesuatu yang bikin aku nyaman. Aku mengangguk pelan, seperti anak kecil yang ketahuan curi-curi camilan. "Duduk aja, makanannya sudah ditungguin." Aku duduk. Kursinya dingin. Aku lihat sekeliling sepi. Nggak ada pembeli lain. Tapi piring-piring di meja, kotor. Seperti bekas orang makan buru-buru. Tak lama, si ibu menyodorkan sepiring nasi putih hangat. Dengan kuah hitam pekat, mirip rawon, tapi lebih gelap, dan beraroma lebih tajam dagingnya. Aku nggak yakin itu apa, tapi baunya menggoda. "Ini apa, Bu?" tanyaku pelan. "Daging kenangan," jawabnya pendek. Aku tertawa kecil. Mengira beliau bercanda, tapi wajahnya tetap datar. Aku suap 1 sendok. Dan seketika, semuanya berubah. Di sekelilingku, suasana jadi senyap. Angin berhenti, suara jangkrik hilang. Bahkan suara kipas mati. Tapi dalam kepalaku, muncul gambar-gambar. Aku melihat seorang gadis kecil menangis di lorong rumah sakit. Seorang ibu tertidur di bangku taman, menggenggam foto. Seorang pria tua duduk sendiri di rumah penuh debu. Semua itu terasa nyata. Terasa seperti kenangan orang lain. Tapi entah kenapa, aku merasa itu semua pernah terjadi padaku. Aku terbatuk, nafasku sesak. "Bu, ini apa sih sebenarnya?" tanyaku setengah panik. Ibu itu hanya tersenyum. "Kalau kau sudah suap pertama, kau akan selalu kembali." Aku berdiri, tapi kaki terasa berat. Aku ingin kabur, tapi tubuhku enggan. Perutku meminta lagi. Tanganku gemetar,
tapi tetap mengambil suapan kedua. Dan kali ini, aku melihat diriku sendiri, sedang makan. Tapi wajahku pucat, mataku hitam, dan aku bukan aku. Malam itu, aku akhirnya kembali ke kamar. Tapi, aroma dari piring itu masih mengendap di lidah, masih terasa di tenggorokan. Dan entah kenapa, aku merasa aku tidak pulang sendiri. Jam menunjukkan jam 3:07. Di luar, warung itu sudah tak ada, tapi piring kotornya ada di mejaku. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat, masih memakai hoodie dari semalam. Dan rasa asin pahit dari kuah hitam itu masih tertinggal di lidah. Mataku mengarah ke meja. Jelas-jelas aku ingat aku nggak bawa pulang apapun, tapi di sana ada piring kosong. Piring porselen putih kusam, dengan noda kuah hitam yang mengering di pinggirannya. Aku terdiam, merinding. Aku bawa piring itu, bisikku sendiri, tapi warungnya sudah hilang begitu saja. Bahkan waktu aku keluar pagi itu, yang ada di ujung gang cuma tembok lusuh dan pot tanaman kering. Seketika aku merasa mual, tapi bukan karena makanan. Tapi karena ada satu hal lain yang terasa salah. Saat aku masuk ke dapur kos untuk isi air, aku sadar kamar sebelahku kosong. Biasanya, kamar itu dihuni cowok ramah bernama Raffi. Dia anak teknik, rambut cepak, suka main Mobile Legends. Tiap malam, suka teriak-teriak kalau kalah. Kadang suka ganggu sih. Tapi, dia harusnya ada. Tapi, pagi ini, sepatunya nggak ada, sikat giginya hilang, bahkan nama Raffi nggak ada di grup WhatsApp kos. Aku cek satu-satu isi chat foto-fotonya hilang. Semua percakapanku dengannya dihapus. Aku tanya ke penghuni lain. Raffi kemana? Semua jawab dengan ekspresi bingung. Raffi siapa? Emang kamar sebelah kosong dari awal. Nggak pernah ada orang di situ, Mas. Aku ketawa tapi pahit. Serius? Lo semua bercanda ya? Tapi nggak ada yang tertawa, nggak ada yang nanggepin. Bahkan ibu kos cuma jawab datar. Kamu mimpi kali. Dari awal kos ini, cuman ada 5 kamar, 1 kosong. Padahal, aku masih bisa ingat. Malam-malam begadang bareng Raffi, Indomie goreng 2 porsi, cerita dia tentang mantan, suara langkahnya tiap pagi. Bahkan, bau parfumnya kadang masih kecium. Tapi sekarang, seolah-olah dia nggak pernah ada. Dan satu hal paling ngeri adalah ini. Piring kosong di kamarku masih ada. Tapi sekarang, ada satu helai rambut pendek menempel di tepinya. Rambut cepak, hitam. Persis seperti rambut Raffi. Hari-hari berikutnya, aku berusaha melupakan warung itu. Tapi sulit. Setiap malam, jam 2 pagi, aku selalu terbangun dengan rasa lapar. Lapar yang gak bisa dijelaskan. Dan saat aku keluar, warung itu selalu muncul kembali. Di tempat yang sama, dengan cahaya temaram yang sama, dan si ibu tua selalu menungguku. Porsi kedua ya nak, katanya malam itu, seperti tahu aku pasti datang. Aku nggak bisa menolak. Tanganku bergerak sendiri, mulutku membuka dengan sendirinya. Suapan kedua lebih berat. Kali ini, aku melihat seorang gadis SMA berseragam, berdiri di atap sekolah, menangis. Di sebelahnya, ada tangan besar menariknya ke belakang tapi bukan untuk menyelamatkan, untuk mendorong. Aku merasa mual, tapi tidak berhenti makan. Suapan ketiga, seorang bayi menangis di dalam lemari kayu tua. Suaranya sayup, seperti ditelan dinding. Aku tersedak, muntah sedikit, tapi ibu itu hanya tersenyum. Setiap piring punya cerita, dan kamu mulai bisa mendengarnya. Aku berlari pulang malam itu, tapi lagi-lagi, aku tidak pulang sendiri. Keesokan harinya, penghuni kos yang lain, Mbak Ayu, tidak terlihat. Biasanya dia rajin menyapu teras, bawa pulang jajanan pasar. Tapi pagi ini, tidak ada jejak. Kamar kosong, sepatu hilang, bahkan chat grup tentang arisan besok yang dia rencanakan, lenyap. Satu lagi, hilang, dan piring di kamarku bertambah 1. Piring kedua, dengan noda kuah hitam, dan sehelai rambut panjang terjepit di bawahnya. Aku
mulai takut. Tapi saat aku mencoba kabur dari kos itu, gang depan rumah berubah. Setiap kali aku keluar dari gerbang kos, aku hanya kembali ke pintu belakang kos lagi. Putar balik tetap, sampai di gang yang sama. Jalan terus berujung di depan kamarku sendiri. Seolah-olah, gang ini jadi lingkaran tertutup. Aku terperangkap. Bayu mencoba menghindari warung itu. Tapi mimpi buruk datang lebih parah. Ia mulai makan dalam tidur, dan menemukan bekas kuah hitam di bantalnya. Malam itu, aku kunci pintu rapat-rapat. Jendela ku sumpal dengan kain, HP ku matikan, dan aku tidur sambil menahan lapar. Aku pikir, kalau aku bisa bertahan 1 malam, semuanya akan berhenti. Aku hanya harus tidak makan, tidak keluar, tidak melihat warung itu lagi. Tapi, aku salah. Jam 02.13 pagi, aku terbangun. Aneh. Aku merasa kenyang, bukan sekadar tidak lapar, tapi kenyang seperti habis makan banyak. Perutku penuh, bahkan terasa sedikit mual. Tapi, aku yakin, aku tidak makan apa-apa. Dan saat aku duduk, melihat ke bawah tempat tidur, ada jejak langkah basah berwarna hitam. Dari arah pintu, mengarah ke kasurku. Aku terdiam, merinding, perlahan menoleh ke samping. Di sebelah bantal, ada sendok logam dingin, lengket, dengan sedikit kuah hitam yang sudah mengering di ujungnya. Aku makan dalam tidur. Kubuka jendela perlahan. Di ujung gang, warung itu masih berdiri. Tapi kali ini, pintunya terbuka, meski aku belum ke sana. Dan yang paling membuat darahku membeku, piring ketiga sudah ada di atas mejaku. Aku mulai kehilangan akal. Aku mencoba bertanya keluar kos, ke warung kopi, ke toko kelontong, bahkan ke RT. Tapi semua orang menjawab sama. Gang buntu itu nggak ada warung, Mas. Dari dulu juga cuma ada tembok. Aku tunjukkan foto warungnya, aku sempat potret sekali waktu malam. Tapi begitu aku buka galeri, gambarnya kosong. Hanya gang gelap. Tidak ada warung, tidak ada cahaya, tidak ada siapa-siapa. Aku bahkan mulai meragukan akalku sendiri. Sampai aku dapat ide. Aku ikat tanganku ke ranjang, supaya aku nggak bisa bangun dan makan sambil tidur. Malam itu, aku benar-benar berusaha terjaga. Aku tahan mati-matian, tapi tepat pukul 2, mataku berat, tubuhku kaku. Rasanya seperti ditidurkan paksa, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku. Dan saat aku sadar, tali di tangan putus. Aku duduk terlonjak, nafas berat, dan yang paling membuatku ingin muntah. Piring keempat sudah ada. Kali ini, ada bekas sidik jariku sendiri di tepinya. Hari berikutnya, aku makin yakin. Aku dikendalikan. Bukan cuma mimpi, tapi tubuhku bener-bener dibawa makan ke sana. Yang lebih gila, teman SMA-ku, Aldi, kirim pesan WhatsApp. Bro, lo aneh banget, ngajak ketemuan jam 2 pagi, tapi diam aja. Bengong. Lo sakit? Aku kaget. Aku nggak pernah ngajak siapapun, tapi dia ngotot. Aku ke rumah kos lo, bro. Kita makan bareng di ujung gang, warung enak katanya. Tanganku gemetar. Aku telepon dia, tapi jawabannya bikin aku langsung menggigil. Loh, lo siapa? Gue nggak punya temen nama Bayu. Salah sambung kali, bro. Malamnya, aku temukan piring kelima. Dan ada kacamata patah di bawah meja. Aku kenal betul. Itu kacamata Aldi. Sekarang, bukan cuma aku yang makan di sana, tapi aku menjemput orang lain, entah sadar atau tidak, aku sudah mulai mengajak. Aku coba catat semua nama yang hilang. Semua yang pernah dekat denganku. Dan setiap kali aku tulis namanya, tak lama kemudian, pena tak bisa menulis. Tinta berhenti. Atau kertasnya kosong kembali. Seolah aku tak boleh mengingat. Aku mencoba merekam diriku sendiri saat tidur. Kupasang kamera HP. Tapi saat pagi tiba, dan kulihat hasilnya. Durasi rekaman jam 3:18:47, tapi layar hanya hitam. Suara hanya bisikan. Bukan suara satu orang, tapi banyak bisikan tumpang tindih. Makanlah, makanlah, kau sudah jadi pelayan.
Giliranmu belum selesai. Setiap suapan adalah ikatan. Bayu nekat mencoba tidak makan satu malam pun. Tapi keesokan paginya, ia temukan lidahnya sendiri berdarah. Dan ada potongan kuku orang lain di piring keenam. Aku mulai mencatat. Setiap malam, satu piring, satu orang hilang. Dan aku makin kehilangan diri sendiri. Sudah 6 piring sekarang. Dan semalam, aku coba memberontak. Kubiarkan tubuhku diikat lebih kuat. Kukunci semua pintu dan jendela, bahkan kupaku dari dalam. Aku tidur dengan perut kosong, rasa lapar membakar lambung seperti bara. Jam 2 pagi, aku masih sadar. Jam 2:03, mulai mengantuk. Jam 2:07, gelap. Dan pagi harinya, aku terbangun dengan rasa darah di mulutku. Bukan darah orang lain. Darahku sendiri. Kuperiksa cermin, lidahku robek sedikit di sisi kanan. Seperti tergigit paksa. Di meja, ada piring keenam, dan di atasnya, ada sepotong kuku manusia. Tajam, masih baru. Aku muntah. Tapi tak ada yang keluar. Hanya udara dan rasa asam. Tubuhku makin kurus. Mataku menghitam. Tapi anehnya, aku tak merasa lelah. Hanya lapar. Dan lapar itu, makin hari, makin rakus. Hari itu, aku coba keluar dari kosan. Coba kabur, tapi begitu keluar pagar, dunia berubah. Semua toko tutup. Langit pucat, orang-orang berjalan lambat, seperti tanpa tujuan. Dan setiap wajah yang kutemui kosong, seperti manekin hidup. Aku lari sejauh mungkin. Tapi, tetap kembali ke gang itu. Kosan Bayu. Gang sempit, warung makan, jam 2 pagi. Sore harinya, aku duduk di depan cermin. Kupandangi wajahku sendiri. Wajah yang dulu biasa saja, sekarang mataku seperti milik orang lain. Bibirku hitam, gusi kering. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah ini. Aku mulai mengingat rasa setiap daging yang kusantap. Bukan rasa sapi, bukan ayam, tapi seperti sesuatu yang lebih lembut, lebih kenyal, dan lebih akrab. Daging yang terasa manusiawi. Aku pernah mencium aroma seperti ini di kamar mayat. Malam ke-7. Aku tahu malam ini berbeda. Karena si ibu di warung tidak sendiri lagi. Saat aku terpaksa kembali ke meja itu, aku lihat ada seseorang duduk di bangku panjang. Laki-laki, matanya tertutup kain, mulutnya dijahit, tapi tubuhnya bergerak, seolah sedang mengunyah. Piringnya kosong, tapi sendoknya terus terangkat. Ibu tua tersenyum ke arahku. Kau mulai paham, nak, kau bukan lagi tamu. Kau sedang disiapkan. Disiapkan untuk apa? Suaraku gemetar, untuk mengambil alih. Pemilik warung harus diganti. Dan kamu terpilih. Aku ingin kabur, tapi kakiku tak bisa. Tanganku bergerak sendiri. Piring ke-7 disodorkan. Kali ini, bentuk dagingnya seperti telapak tangan kecil. Dan aromanya memuakan sekaligus menggoda. Aku bertanya, kalau aku nggak makan malam ini, apa yang terjadi? Ibu itu tersenyum. Wajahnya perlahan berubah lebih muda, lebih halus, dan lebih menyerupai wajahku sendiri. Kalau kamu berhenti makan, maka kamu akan jadi hidangan berikutnya. Aku pingsan. Dan saat aku terbangun, aku berada di dalam warung. Tapi kali ini, aku di belakang meja. Ibu itu tak ada, bangku panjang kosong. Dan di luar, seseorang berjalan mendekat. Seorang laki-laki, kurus, memakai hoodie, wajahnya tampak bingung. Dia seperti aku, tapi lebih muda. Lebih segar, aku duduk di belakang meja. Bukan lagi sebagai pelanggan, bukan sebagai orang yang lapar. Tapi, sebagai pelayan, warung ini yang dulu terasa asing kini, terasa seperti rumah. Setiap papan kayu lapuk, setiap cahaya temaram, setiap goresan di piring-piring itu. Entah bagaimana aku mengingatnya, aku bahkan tahu, di mana si ibu tua menyimpan sendok. Dan lebih mengerikannya lagi, aku tahu cara memasak kuah hitam itu. Bahan utamanya, tak bisa ditulis, tak bisa dijelaskan.
tapi selalu berasal dari orang yang pernah dilupakan. Malam itu, laki-laki muda itu yang mirip aku duduk dengan gelisah. Dia lapar, matanya merah, tangannya gemetar. Aku menyodorkan piring pertama. Dia memandangku takut-takut. "Kamu? Siapa?" tanyanya. Aku ingin menjawab, "Aku Bayu." Tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Aku hanya penjaga warung ini, Nak. Makanlah, kau sudah ditunggu." Setelah malam itu, aku tidak lagi kembali ke kos. Tidak lagi bangun di tempat tidurku. Tidak lagi mengenal dunia luar. Karena aku hidup hanya antara jam 2 dan jam 3 pagi. Waktu di mana dunia membelah. Waktu di mana manusia yang lapar bisa ditukar dengan kenangan. Tapi sesuatu terjadi. Malam ke-30, aku melihat seseorang yang tak seharusnya datang. Seorang perempuan muda. Matanya tajam, pakaiannya hitam. Dia duduk, menatapku lurus. "Warung ini sudah muncul lagi, ya?" katanya. Pelan. Aku terdiam. Dia keluarkan buku kecil dari saku jaketnya. Isinya, daftar nama, Bayu Darmawan, katanya sambil membalik halaman. "Nama kamu terakhir muncul sebulan lalu. Kamu yang sekarang pelayannya?" Aku tak menjawab, tapi tangan kananku mencengkeram sendok kuat-kuat. "Tenang. Aku bukan musuhmu. Aku dari tim penutup," katanya lagi. "Setiap kota yang dilewati warung ini harus disegel sebelum makin banyak yang hilang." Aku masih diam. Dia mendekat. "Dengar Bayu, kamu masih bisa lepas. Tapi kamu harus serahkan piring terakhir." Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu ini ujian. Piring terakhir bukan sembarang piring. Itu adalah suapan yang menentukan apakah aku menjadi abadi di sini atau bebas. Aku berjalan ke dapur. Membuka panci tua, di dalamnya kuah hitam mendidih pelan. Aroma daging dan arang membaur jadi satu. Aku tuang ke piring putih retak itu. Dan di atasnya, kuletakkan satu potong daging dari tubuhku sendiri. Sedikit dari lidahku yang pernah kugigit waktu malam ke-7. Satu-satunya bagian dari diriku yang belum mereka kuasai. Perempuan itu menerimanya. Kalau piring ini diterima, warung akan hilang. Kau akan bangun kembali. Tapi, kamu akan lupa segalanya. Aku tak jawab. Hanya memejamkan mata. Dan begitu piring itu disentuh, warung runtuh dalam sunyi. Kayu lapuknya jadi abu, cahaya kuningnya padam. Bau masakan hilang. Dan suara kling, kling, kling yang biasa terdengar digantikan dengan hening yang dalam. Aku terbangun di tempat tidur. Di kosku, jam di dinding menunjukkan 08,15 pagi. Kepalaku berat. Tapi aku sadar. Aku lihat sekeliling. Kos ramai, orang-orang, sibuk, dan kamar sebelah ada penghuninya. Seorang cowok baru, dia senyum dan dadah. Aku tersenyum kembali, tapi samar. Karena ada satu hal yang tersisa. Di bawah meja kamarku, ada satu sendok logam tua. Warung itu mungkin sudah hilang dari gang ini. Tapi warung makan jam 2 pagi. Tidak pernah benar-benar tutup, ia hanya berpindah. Menunggu seseorang yang lapar, dan saat kau terbangun malam-malam, periksa lidahmu. Siapa tahu, kau sudah makan sesuatu tanpa sadar. Selamat datang di giliranmu.